semuanya, kembali lagi bersama saya Mawar Salim dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekali. Di sini kita sudah hadir bersama ada Bapak Roni Francis dan juga ada Bapak Doni di sini sebagai speaker planner kita dan business maximizer. Jadi kita akan membahas topik hari ini yaitu viralisme dengan judul Impian Sang Pemimpi. Nah, jadi walaupun semua orang katanya mempunyai suatu goal atau tujuan, akan tetapi banyak yang berakhir hanya menjadi sebuah mimpi. Begitu pula banyak orang yang mempunyai impian sebagai seorang yang dapat viral, akan tetapi takut melakukan aksi untuk mewujudkannya. Jadi bagaimana sih caranya seseorang influencer itu bisa mencapai tujuannya selain viral dan juga mendapatkan penghasilan sehingga tercapai impiannya? Nah, mungkin kita bisa bahas dari yang paling pertama mengenai kata viralisme nih, Pak. Apa sih sebenarnya kata viralisme itu? Viral itu spiral bukan ya? Oh, beda. Itu beda gini ya. Curly. Oh, curly. Ya. Kalau datang ke salon, tolong Mbak di spiral. Oh, iya. Tolong diviralin, bisa dia gila. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya sendiri sih ya, jadi sahabat Kamu nggak sendiri, bro. Oh, iya. Kita bertiga. Menurut saya sendiri gitu kan ya. Kalau viralisme itu adalah bagaimana dia mencapai banyak orang yang tahu tentang dia. Jadi ini kalau misalnya dibilang namanya viral itu kan ada bahasa khususnya, ya kan? Apa tuh? Getuk Tular. tular. Jadi kalau misalnya jadi ada orang yang terkenal, misalnya gitu mungkin, tapi ada orang bilang, lu udah tahu ini belum? Lu udah tahu ini? Nah, itu disebut dengan namanya viral. Nah, untuk mencapai namanya viral, kalau zaman dulu itu kan biasanya kita berfokus dengan namanya produk, ya kan? Bahkan kalau zaman dulu orang terkenalnya untuk apa nih? Melakukan namanya promosi supaya dia bisa dikenal produknya. Nah, tetapi sekarang itu orang pengen terkenal itu adalah untuk kepribadinya. Nah, istilahnya kalau sekarang disebut dengan namanya brand. Untuk apa? Personal brandnya. Nah, ketika disebut untuk personal brand yang viral ini, ada banyak cara melakukannya. Bisa nggak dengan cara yang dulu, dengan melakukan dengan promosi? Pasti bisa. Tapi gimana caranya buat dia melakukan dengan namanya promosi? Banyak cara. Nah, sekarang zamannya adalah dengan melakukan dari sosial media. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah begini nih. Jadi dari Mawar sama Bro Doni juga ya, pengen nggak sih sebenarnya tujuannya untuk viral? Nah, orang kalau misalnya mau terkenal, mau nggak sih orang terkenal? Mungkin mau, tapi tujuannya buat apa? Mau dapat duit kan sebenarnya kan? Betul. Iya kan? Bukan cuma buat, gue pengen dong terkenal. Gampang kok terkenal ya. Bikin masalah. Jadi penjahat terkenal. Tapi jadi penjahat jangan cuma yang abal-abal, dia sadis gitu. Sama penjahat agung ya. Nah, jadi kita harus bertanya kepada ahlinya sebagai seorang penjahat. Nggak ya. Udah ketebak banget nih. Nah, Bro Doni, gimana cara menjadi seorang yang terkenal banget nih? Yang pertama, viral itu kan bahasa Indonesianya getuk tular ya prosesnya. Tapi kalau kita adopsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ada beberapa arti di situ. Salah satunya yang saya nyambung ini dengan diskusi kita, viral itu yaitu seperti itu diibaratkan dari kata virus. Nah, jadi penyebarannya sangat masif dan cepat. Jadi makanya disebut, wah viral nih, menyebarnya cepat. Karena cepat ya, Masif, cepat, dan kemudian kemana-mana gitu kan. Seperti virus, makanya sesuatu yang menyebar dengan cepat kayak virus disebut viral. Nah, itu artinya kita sepakat nih ya. Ternyata orang itu pengen viral itu ada maksud dan tujuannya. Ya, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kayak misalnya kalau Bro Roni jadi viral gara-gara pakai jaket KPK, topi KPK. Kan sebenarnya kan nggak pengen lagi kan? balas dendam nih kayaknya. Tunggu balasan saya. Secara nurani kan nggak mau dong, apalagi kalau misalnya viral OTT gitu kan, ketangkap, kemudian dilihat sama keluarga gitu kan. Nah, itu tetap viral, tapi kan kitanya nggak mau. Nah, yang paling oke itu ketika kita berdoni bahwa semua orang pengen viral atas keinginan sendiri, karena dia punya impian, dia punya tujuan. Nah, tujuannya apa? Satu, dikenal publik. Dikenal publik itu buat apa sih? Ada dua. Satu, bisa membuka akses untuk kehidupan sosial, ya kan? Contoh, kalau dia dikenal publik, misalnya waktu dia lagi ngantri nih, ya kan? Wah, Mawar tuh, gitu kan? Mawar silakan ini duluan, gitu kan? Misalnya, ya kan? Atau malah jadi kebalikannya, Bro. Jadi pas, itu ada Mawar, tolong di belakang, Mbak. Minggir dulu, Mbak. Viralnya salah itu. Atau yang kedua, itu akses ekonomi. Ya, ketika orang itu viral, orang itu dikenal, maka menimbulkan rasa percaya atau trust dari orang lain. Kenapa? Ketika orang dikenal publik, pasti banyak
pertimbangan kalau dia ingin melakukan hal negatif, ya kan? Pasti dia akan berpikir, waduh, gua nggak mungkin dong macam-macam, kan gua dikenal publik. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Nah, ketika akses secara ekonomi dia terbuka, maka tentu impian dia untuk mendapatkan materi jauh lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki kemampuan viral tadi. Wes, begitu Cukup akademik ya, jauh. Walaupun tadi segmen pertama masih baik. Walaupun tadi udah diawali dengan penjahat ya. Tapi kayaknya ada beberapa orang deh Pak yang mereka viral tuh tujuannya bukan nyari duit, tapi sekedar sensasi doang. Seneng gitu dia kayaknya. Nah, itu yang kaitannya dengan narsisisme. Iya. Kan? Itu Nah, baru mau dibahas itu ya. Sebagai orang narsis coba Pak. Oke. Udah saya duga itu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang viral itu kan dulu ya tujuannya, yang awalnya nih ya, kalau kita nggak berbicara soal bisnis adalah supaya dia bisa ada sebagai media untuk speak up, ya kan? Ketika untuk dia pengen dilirik sama orang lain, dia ingin mengutarakan pendapatnya menjadi sesuatu namanya gerakan. Misalkan contoh, saya pengen misalkan contohnya ya waktu itu ya, saya pengen kosmetik yang ada ini tidak berhubungan dengan namanya dari misalkan hewan ya, penyiksaan terhadap hewan. Nah itu dia butuh media. Jadi bagaimana bisa banyak orang yang tahu tentang itu sehingga mengikuti dengan namanya gerakannya. Maka dia membuat. Iya. Nah tujuannya buat apa? Dia bikin apa? Contohnya waktu itu dia bikin organisasi, ya kan? Dia bikin namanya komunitas. Pokoknya yang penting dia bisa kelihatan banyak orang. Tadi efeknya kayak Bro Doni bilang masif dan cepat. Nah tetapi kalau misalnya dalam istilah viralisme yang zaman sekarang ini lebih banyak adalah tentang bisnis. Nah, baik suka ataupun tidak suka. Jadi ada orang yang bilang begini, dia pengen viral tapi kamu belum dapat duitnya. Jangan salah. Yang pertama dia mau naikin apa? Followersnya, subscribernya. Tujuannya apa? Buat apa? Di ujungnya, betul nggak? Di ujungnya biar dapat apa? Ketika dia nanti dapat panggilan, wah dia udah terkenal nih. Kalau orang mau promo, 3 juta follower. Nggak bisa dong orang mau promo. Ya bayarannya kopi doang nggak bisa. Betul. Mesti ada uangnya. Mau pakai taruh di mana? Taruh di feed harga sekian. Taruh di story harga sekian, ya kan? Masuk dipanggil lagi di media, harganya beda lagi. Nah itu tujuannya sekarang. Cuman yang jadi masalah adalah sebelum dia dapat seperti itu, dapat followersnya banyak, dapat subscribernya banyak, ketika dia mau viral itu kan butuh waktu. Nah orang ini banyak kan nggak sabar, ya kan? Ketika dia mau nyampe, wah coba bayangin Bro Doni ya, dia pertama kali, oh banyak nggak yang mau, itu mungkin dia punya teman 100, 200, wah dapat followernya 200, senang, ya kan? Tapi mau nyampe 1000, aduh nggak naik-naik ya, udah 2 bulan, masih tetap 100 doang. Berhenti di 998. Iya. Ini banget ya, banget gitu kan. Itu pernah ngalamin juga Bro. Iya. Pernah ngalamin juga, kok nggak naik-naik, udah naik nih, udah mau nyampe 99, wah turun lagi, gitu kan. Saya untungnya mahasiswa saya banyak. Wajib ya. Nah, makanya banyak sekarang ini ya banyak melakukan apa? Bukan cuma sekedar dia mau minta orang lain supaya suka sama dia. Akhirnya bagaimana caranya? Tadi kayak Bro Doni, dipaksa orang-orang. Yuk, lu subscribe sama gua. Kalau enggak, lewat apa? Gerakan saling follow. Iya. Bener nggak? Kan ada kan gerakan saling follow ya? Iya, fallback ya. Lu kalau habis itu dia unfollow. Banyak yang orang di hari apa, yuk kita sama-sama fallback gitu kan ya. Udah follow Mawar belum? Oh iya belum. Fallback ya? Iya, nanti kita fallback ya. Jadi sebagai satu yang artis ya Mawar di sini. Nah, boleh cerita juga kepada kita juga, sekarang Mawar pergerakan mulai dari awal membangun namanya sosial media sampai dengan sekarang ini, apa yang dirasakan sama Mawar, naikinnya susah atau gampang, gimana caranya Mawar buat naikin, nah itu kayak gimana? Tapi berapa tahun Mawar? Udah tahun berapa mulai? Dari tahun zaman itu 2019. Oh. Dari 2019 pakai aplikasi TikTok. Oke. Pertama mulainya dari TikTok. Pertama dari sana. Kenapa mulainya dari TikTok nih? Karena waktu itu ramenya di situ. Oke. Jadi kita memanfaatkan kesempatan dengan joget-joget waktu itu. Joget-joget waktu tapi itu pakai IG juga. IG waktu itu. Setelahnya. Oh, IG TikTok duluan ya. Iya, TikTok duluan. Nah, tolong ingat generasi ya, Bro. Berbeda. Kita tahu memang Bro Doni masih pakai Facebook, ya kan? Iya, ada tapi buat kepoin mantan aja. Masih. Oke. Masih ternyata iya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa strategi sih, Pak. Satu ya kita bisa manfaatkan momentum gitu. Karena di zaman sekarang kalau baru mau mulai itu agak susah naiknya. Oh, oke. Sejujurnya gitu TikTok ya. Iya, jadi beruntung banget sih saya pada saat itu udah mulai, jadi udah naik duluan waktu itu. Oh, jadi dari yang 0 sampai dengan berapa tuh cepatnya tuh waktu itu dirasakan? Gara-gara joget-joget doang nih ya. Gara-gara joget. Dari 0 itu sampai langsung ke 100.000. Sampai 100.000? Iya. Oke, luar biasa. Iya. Nah, sekarang mentok di 100.000.
100.000. Oh, udah sampai 100.000. Sekarang Gue tapi ada gitu, 10 aja belum. Cuman sekarang itu udah ini ya, walaupun dia followersnya segitu, sekarang itu saya sudah masuk di fase yang brand itu udah nge-reach. Jadi sudah mulai menghasilkan uang. Oh, oke. Sudah mulai mendapat penghasilan. Sudah mulai mendapat penghasilan, tapi tetap di 100.000-an. Tapi dia tetap di 100.000, cuma untuk views-nya dia selalu naik. Oh, viewersnya naik. Jadi memang yang penting adalah viewersnya. Ya, ini soal engagement sih, bro. Oke. Bagaimana bonding kan. Nah, teman saya ada, dia dari Cina datang ke Indonesia khusus untuk mau ngembangin sosial media. Dia tipe orang yang nggak sabaran. Dan dia nah, ini yang mau kita bahas sebenarnya kan? Dia itu membuat konten tentang jalan-jalan yang memang itu butuh modal banyak. Iya, karena dia mesti jalan-jalan mulu. Yes, bener, traveling. Jadi dia pengen nyari wisata-wisata yang ekstrim gitu. Makan ular. Iya, kayak gitu. Makan ular, makan temen. Ini yang ceritanya tentang makan-makan ini bukan yang mukbang itu ya? Bukan mukbang. Dia lebih ke wisata apa aja gitu, yang penting ekstrim. Nah, karena dia kurang pandai gitu ya menggunakan strateginya. Wah, ini ngeledek temennya maksudnya kurang pandai nih. Duitnya habis. Oh, duitnya habis. Kontennya, akunnya belum berkembang, duitnya udah habis. Jadi mentoknya di berapa ketika dia pas waktu dari nol? Pasti naik dong. Mentoknya itu sekarang di 20-an ribu. 20.000? Iya. Oke, dan jadi itu percepatan awal cepat nih dari nol sampai ke berapa dia agak mulai lama nih? Di berapa? Di 2.000 kah? Kadang-kadang kan kayaknya ada di sekitar 3.000, 4.000 segituan. Nah, betul. 1.000, 2.000. 1.000, 2.000 ya? 1.000, 2.000. Karena yang itu bro, itu menurut secara dari survei itu adalah yang paling sulit. Betul, ya? betul. Ketika sudah nyampe di atas dari 5.000, itu mulai ada penambahan. Walaupun agak lebih pelan. Tapi 1.000, 2.000 itu susah banget pecahin telur. Dia nggak pinter intimidasi orang sih. follow. Iya. Lalu bagaimana pas waktu setelah dia udah nyampe di 20.000, apakah dia mematikan akunnya atau dia rubah strateginya atau bagaimana? Akunnya sebenarnya sudah ramai gitu ya, viewersnya udah lumayan naik, jauh berkembang lah gitu ya, tapi followersnya di 20.000-an. Cuma sekarang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena modalnya udah habis. Iya gitu. Jadi untuk sekarang tuh dia lagi berhenti ngumpulin modal lagi. Buat jalan-jalan lagi. Untuk kembangin lagi akunnya. Oke. Jadi yang tujuannya awal, nah ini ya bagi sahabat Eljon semua, yang tujuan awalnya yang bagi sahabat Eljon pengen nih dapat penghasilan gara-gara buat viral katanya ya. Bikin apapun juga ekstrim ya. Kalau tadi kan makan ekstrim ya. Jalan-jalan ekstrim, mungkin jalannya bukan ke misalnya jalan-jalan ke luar negeri, mungkin dia ke jalan di bawah laut ya kan? Anda mau viral boleh, tapi ingat ya logistik. Betul. Ya kalau misalnya sudah habis logistiknya, mau sehebat apapun juga nggak akan jalan programnya. Bener. Nah ketika sudah berhenti, ada masanya kan Mawar ya, ini mungkin nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ketika dia sudah berhenti, misalkan dalam 1 minggu tidak ada produksi, nah itu akan ada masanya dia akan turun. Banyak orang yang akan unfollow. Nah ketika sudah unfollow mau naikinnya lagi susah. Udah kartu mati juga. Nah seperti itu. Oke. Jalan-jalan itu jalan-jalan ke alam bawah sadar. Tidak membutuhkan modal sama sekali ya. Itu yang menarik sekali pembahasan kita mengenai viralisme ini ya Pak. Jadi sahabat Elton, terima kasih juga sudah menyaksikan program kita hari ini, dan sampai jumpa di program kita selanjutnya hanya di L-Talk Empower Life Through Communication. Hai sahabat Eljon yang ada di rumah, perkenalkan saya Desi Rahel Syajian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!